Bersabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudaraku, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang mengampuni. Jika kita berbicara tentang mengampuni, maka teladan yang terbesar yang kita miliki adalah teladan Yesus yang dia kerjakan di atas kayu salib. Tidak ada satu orang pun dari para prajurit atau imam-imam kepala pada waktu itu yang meminta pengampunan kepada Yesus. Tetapi sekalipun dalam keadaan penderitaan dan kesengsaraannya di atas kayu salib, ia masih sempat berseru, "Bapa, ampunilah mereka." Tahukah saudara bahwa pengampunan merupakan suatu sumber kekuatan positif yang mampu menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Sedangkan hidup dalam kebencian merupakan sumber kekuatan negatif yang dapat membawa kita ke dalam penyakit dan persoalan-persoalan besar lainnya. Jika kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 dan sampai 28, maka kita temukan di sana ada 4 hal yang kita perlu perhatikan di dalam mengampuni seseorang yang menyakitkan bagi kita. Mengasihi mereka, berbuat baik kepada mereka, memperkatakan berkat bagi mereka, dan berdoa bagi mereka. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Ini artinya bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia mengampuni dan berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Sebab adalah mustahil berdoa yang terbaik bagi seseorang yang masih hidup dalam kebencian. Kita setuju bahwa mengampuni seseorang yang menyakiti kita bukanlah hal yang mudah, kecuali itu kita lakukan dengan berpura-pura saja. Itulah sebabnya kita perlu kekuatan untuk mengampuni agar kita dapat memberkati dan mendoakan mereka yang sangat menyakitkan kita. Bagaimana caranya agar kita memiliki kekuatan itu? Kekuatan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan di sana, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dialah yang akan mengingatkan firman yang sudah kita dengar. Yang artinya Roh Kuduslah yang akan memberikan kesanggupan bagi kita untuk melepaskan pengampunan. Sebab dia adalah penolong dan memberikan kuasa untuk mengampuni. Jadi yang pertama, bagaimana caranya agar kita mampu mengampuni? Alamilah kuasa dan tuntunan Roh Kudus setiap hari. Saudaraku, apa yang sedang Anda pikirkan ketika dikatakan Roh Kudus memenuhi Anda setiap hari? Apakah Anda memikirkan manifestasi yang luar biasa? Atau apakah Anda memikirkan akan melakukan mujizat-mujizat dan kesembuhan di dalam pelayanan? Tetapi bagaimana dengan kuasa untuk mengampuni? Apakah Anda memikirkannya? Dipimpin oleh Roh Kudus tidak selalu berbicara tentang manifestasi yang besar seperti fenomena gereja zaman sekarang yang dipertontonkan di media-media sosial. Berbahasa-bahasa lain misalnya, menari-nari, teriak-teriak di dalam doa atau rebah-rebah dalam ibadah, tetapi kemudian melupakan esensi utamanya, yaitu menjadi saksi. Galatia pasal 5 ayat 22 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, maka hasilnya ialah mereka akan saling mengasihi, mereka akan bergembira, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya agar kita mampu mengampuni? Alamilah kuasa dan tuntunan Roh Kudus setiap hari. Sehingga Roh Kudus mengajari dan memberikan kita kuasa untuk mengampuni dan menerima damai sejahtera di hati kita. Kesimpulan kita hari ini adalah hidup dalam kebencian
akan membawa kita kepada kehidupan yang negatif dan persoalan hidup yang semakin berat. Sedangkan hidup dalam mengampuni membawa kita kepada kekuatan positif yang akan menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup mengampuni. Alamilah kuasa dan tuntunan Roh Kudus setiap hari dan terimalah kuasa untuk mengampuni. Saudaraku, adakah di antara saudara yang sangat susah untuk mengampuni hari ini? Saya berdoa, biarlah kiranya Anda mengalami pengurapan kuasa Roh Kudus sehingga Anda menerima kuasa untuk mengampuni. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberikan Anda hikmat dan kekuatan untuk saling mengasihi dan hidup bergembira sesuai dengan firman Tuhan. Salam berkemenangan dan Tuhan Yesus memberkati.